Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wahyudi, NPM 21110010253. Kelas 2D reguler Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan GPRS atau General Packet Radio Service. Latar belakang, kemajuan teknologi dalam hal pengukuran besaran listrik saat ini berkembang pesat. Jika kita pengguna internet dan sepertinya tiada hari tanpa berinternet, ria untuk mengecek email, browsing website, chatting, mencari literatur, laporan atau skripsi, download program, dan lain sebagainya. Mungkin yang kita lakukan selama ini adalah pergi ke warnet, namun hobi tersebut untuk sementara tidak dapat dilakukan karena kita mengadakan perjalanan ke luar kota. Pada saat itu, yang dibutuhkan adalah teknologi GPRS yang memungkinkan kita untuk dapat berinternet dimanapun berada selama sinyal GPRS tersebut ada. Teknologi cukup lama ditawarkan oleh operator GSM atau handphone. GPRS mendistribusikan paket data akses internet sampai 114 kbps. Transfer data menuju jaringan internet atau web server melalui jaringan GPRS seluler. Pengertian GPRS. GPRS singkatan bahasa Inggris General Packet Radio Service. GPRS adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerima data lebih cepat jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD, sering disebut pula dengan teknologi 5G. GPRS merupakan sistem transmisi berbasis paket untuk GSM yang menggunakan prinsip tunneling. Ia menawarkan laju data yang lebih tinggi, laju datanya secara kasar sampai 160 kbps dibandingkan dengan 9,6 kbps yang dapat disediakan oleh rangkaian tersaklar GSM. Kemunculan GPRS didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G yang kemudian mencetuskan ide akan penemuan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga kemunculan generasi 3G, 3,5G, dan 4G. Perkembangan teknologi komunikasi ini disebabkan oleh keinginan untuk selalu memperbaiki kinerja, kemampuan dan efisiensi dari teknologi generasi sebelumnya. Sejarah generasi 3,5G merupakan pengembang dari 3G yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat pada 3G, kecepatan transmisi maksimal 384 kbps. Sementara pada 3,5G, kecepatan transmisi maksimal mencapai 3,6 mbps. Generasi 3G dan 5G mendukung layanan video call yang memungkinkan penelpon dan penerima saling bertatap muka. Perkembangan generasi 2,75G dikenal dengan generasi EDGE. EDGE diperkenalkan oleh IT dan T di Amerika Serikat pada tahun 2003. Teknologi 3G terbagi menjadi GSM dan CDMA. Teknologi 3G sering disebut dengan mobile broadband karena keunggulannya sebagai modem untuk internet yang dapat dibawa kemana saja. Cara kerjanya: 1. Mengirim paket ke mobile station atau MS dalam satu area. 2. Mengirim sejumlah pertanyaan ke HLR untuk memperoleh profil data pelanggan GPRS atau manajemen mobility. 3. Deteksi MS GPRS yang baru dalam suatu area service yang menjadi tanggung jawabnya atau location management. 4. SGSN dihubungkan ke BSS pada GSM dengan koneksi primary relay melalui PCU atau packet control unit di dalam BSC. Kemudian macam sinyal GPRS. Macam sinyal GPRS ada dua, yaitu 2G atau second generation. Kemudian terbagi dua, yaitu GPRS General Packet Radio Service dan EDGE Enhanced Data for Global Evolution 2-3G Generation. Kemudian terbagi dua, yaitu HSDPA High Speed Download Packet Access dan UMTS Universal Mobile Telecommunication System. Kesimpulannya, di GPRS
kemunculan GPRS didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G yang kemudian mencetuskan ide akan penemuan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga muncul generasi 3G, 3,5G, dan 4G. GPRS adalah suatu teknologi pengiriman dan penerima data menggunakan sistem paket switching. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.